Selamat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bagi kalian yang belum tahu bakal nonton video ini hari apa, di sini gue Fauzan Fadlur Rahman Rashid dari Ilmu Komunikasi 2B, kelas karyawan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Bandung. Seringkali film dianggap sebagai media hiburan, tapi sebuah film antara lain memiliki fungsi yang informatif, edukatif, dan persuasif. Bagi kalian yang suka menonton film berunsur sejarah, terutama menceritakan sebuah biografi yang dikemas dengan sentuhan drama, silakan stay di room ini selama kurang lebih 5 menit. Pada video kali ini, gue mau mereferensikan salah satu dari banyaknya film history yang bakalan kita review bareng-bareng di sini. Film ini mengisahkan perjalanan Raja George VI, yaitu Pangeran Albert Frederick yang merupakan seorang Duke of York. Bagi kalian yang belum tahu, Duke of York adalah sebutan untuk gelar bangsawan di United Kingdom atau Kerajaan Inggris. Pangeran Albert memiliki perjuangan yang tidak mudah untuk ia lalui, lantaran kegagapan yang ia miliki dalam berbicara. The King's Speech diadopsi dari kisah nyata yang berlatar pada masa Perang Dunia Kedua, berdurasi 118 menit dan berhasil meraih rating 8. Film ini sangat menarik juga unik karena gagap merupakan suatu hal yang tidak biasa. Bahkan hal tersebut tidak mungkin terjadi pada seorang pemimpin. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang sangat amat mengusik. Dapatkah ia menjadi seorang pemimpin yang handal bagi rakyatnya? Alright, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Buat buka-bukaan, sekaligus gue mau jelasin inti dari film keren ini, supaya kalian punya bayangan dari kisah ini sebelum lanjut ke full movie The King's Speech. Let's go! Pangeran Albert memang tak pernah berharap menjadi seorang raja. Ia tahu benar keterbatasan yang ia miliki. Tak mungkin ia memiliki sebuah negara sebesar Inggris. Sementara berbicara di depan umum saja sudah menjadi perjuangan berat baginya. Celakanya, takdir berkata lain, dan Pangeran Albert harus segera menaiki tahta tersebut. Untuk mengatasi kekurangannya ini, Pangeran Albert lantas mencoba mengikuti terapi dari Lionel Lodge. Lionel punya metode aneh, namun nyatanya metode tersebut berhasil membuat Pangeran Albert sembuh dari penyakit gagap yang dialaminya. Sepeninggal Raja George kelima yang bernama Michael Gambon, Pangeran Edward yang seharusnya menaiki tahta lebih memilih untuk menikahi seorang wanita yang bernama Wallis Simpson. Itu merupakan sesuatu yang dilarang di kerajaannya, dan itu membuat Pangeran Edward tak memenuhi syarat untuk menjadi seorang raja. Kini tiba saatnya bagi Pangeran Albert untuk mengambil alih tampuk kekuasaan. Albert tahu kalau itu bukan urusan yang mudah, apalagi Perang Dunia Kedua sudah ada di depan pintu. Ia harus menyembuhkan gagapnya secara total, dan itu tak akan berhasil seandainya tidak ada sosok seorang terapis yang bernama Lionel tersebut. Konon, sepanjang pemerintahan Raja George ke-6, Lionel selalu setia hadir saat sang raja berpidato. Jadi, kisah ini seakan menunjukkan kepada dunia bahwa pembentukan karakter seseorang berawal dari usia dini. Karakter itu akan terus terbawa hingga seseorang menjadi dewasa. Penyakit psikis pada anak merupakan hal yang membahayakan bagi kehidupannya di kemudian hari. Dari film ini, kita juga dapat kesimpulan bahwa gagap bukanlah suatu penyakit yang harus disembuhkan dengan mengkonsumsi suatu obat. Bukan juga suatu cacat bawaan sejak lahir. Tetapi, salah satu penyakit psikis yang muncul akibat gangguan mental dan hanya dapat disembuhkan oleh tekad serta kemauan dari sang penderita penyakit tersebut. Berdasarkan salah satu teori public speaking, film ini dapat dihubungkan dengan teori Thorndike, yaitu
tercapainya kesiapan Pangeran Albert dalam menerima terapi tersebut dilakukannya berulang kali sehingga ia dapat berbicara dengan lancar. Dan pada akhirnya muncul keberhasilan dalam sebuah terapi yang dilakukan Pangeran Albert dan dibimbing oleh sang Lionel. So, bagaimana menurut kalian setelah singgah dalam pembahasan ini? Apakah kalian tertarik dengan kisah perjalanan ini? Mungkin cukup di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Selalu bahagia dan bersyukurlah atas segala hal yang kalian punya.